Setelah itu untuk lebar bawahnya kita ambil dari lingkar panggul. Di sini ada 23,25. Kita tambahkan 4 cm, berarti 23,25 kita tambahkan 4 cm ada 27,25. Nah, di sini. Setelah itu baru dari pinggang kita tarik garis ke bawah. Dari pinggang ini kita tarik sampai ke bawah. Nah, jadinya kayak gini. Ini adalah pola dasarnya. Nah, jadinya seperti ini untuk bagian pola dasarnya. Setelah itu kita buat untuk kupnatnya. Untuk kupnat ini 1/10 lingkar pinggang, yaitu 17,5. 1/10 lingkar pinggang itu 70, berarti 1/10-nya 7. Maaf, salah. Kemudian ke sini 3 cm. Setelah itu ke sana ini kita buat 15 dan turun 15 cm juga. Lalu ini kita tarik garis. Nah, hasilnya jadi kayak gini untuk pola kupnatnya. Setelah itu baru ini kita potong. Sebelum kita potong, kita langsung aja buat untuk bagian depannya. Ini yang akan kita buat blazer. Nah, untuk bagian depan ini seperti kerah blazer atau kerah jas. Ini kita turunkan 8 cm, baru kita kerung menggunakan garis lengkung. Kemudian dari TM itu keluar 2,5 itu sampai ke bawah. Ini untuk bagian pola depan. Setelah udah, baru ini kita garis ke bawah. Nah, ini udah selesai kayak gini. Kemudian, nah untuk bagian depan ini seperti kerah blazer atau kerah jas. Ini kita turunkan 8 cm, baru kita kerung menggunakan garis lengkung. Kemudian dari TM itu keluar 2,5 itu sampai ke bawah. Ini untuk bagian pola depan. Setelah udah, baru ini kita garis ke bawah. Nah, ini udah selesai kayak gini. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Ciku tutorial.
Kembali lagi di video Ciku Tutorial. Kali ini aku mau membuat tutorial cara membuat tunik dengan kerah jas dengan cara ini. Ini caranya seperti pola jas gitu, tapi ini kita buat tunik. Langsung aja kita buat. Dan sebelum kita buat, aku udah tulis ukuran-ukuran yang kita perlukan. Di sini ada lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, lebar punggung, panjang baju, lebar bahu, kerung lengan, dan panjang lengan. Langsung aja lingkar badan dan lingkar pinggang, lingkar panggul kita bagi 4 semua. Di sini ada 90 bagi 4, 27,5, 70 bagi 4, 17,5, 93,4, 23,25. Langsung aja. Ini kita masukin sekitar 8 cm atau 9 cm. Kemudian langsung aja ini kita garis lurus. Setelah udah kayak gini, kita mulai dari sini aja. Kita turunkan 2 cm dan ke kanan 8 cm. Setelah itu baru kita kerung menggunakan penggaris siku. Kemudian dari ini ke kanan 12 cm dan turun 4 cm. Ini kita buat dulu untuk pola dasarnya dulu. Kemudian kita turunkan 8 cm dan ke kanan itu 1/2 lebar punggung. Di sini lebar punggungnya ada 37, berarti setengahnya 18,5. Setelah itu kita ukur untuk kerung lengannya. Kerung lengan 42, berarti setengahnya 21, dari atas ke bawah 21. Setelah itu baru kita garis lurus. Nah, ini menghasilkan lingkar badan. Untuk lingkar badannya itu 90 bagi 4, berarti 22,5. Setelah udah kayak gitu, baru kita bentuk kerung lengannya. Ini kita ukur apakah udah pas. Untuk setengahnya kerung lengan udah pas di sini 21, jadi 42. Setelah udah, baru kita mengukur lingkar panjang punggungnya. Panjang punggung kita ukur dari lingkar leher ke bawah, yaitu 37. Kemudian setelah 37 kita garis. Ini menghasilkan lingkar pinggang. Lingkar pinggang 70 dibagi 4, 17,5. Berarti ke sini 17,5. Lalu kita tambahkan 3 cm untuk kupnat. Setelah itu baru ini kita hubungkan lingkar badan ke lingkar pinggang. Setelah udah kayak gini, kita ukur langsung aja untuk mengukur panjang bajunya. Panjang baju di sini ada 92. Kita ukur dari lingkar leher ke bawah, yaitu 92. Nah, 92 itu ada di sini. Setelah udah, baru ini kita tarik siku. Nah, setelah itu dari 2,5 keluar juga 4 cm. Kemudian ini kita garis. Setelah ke 4 cm ini kita garis cengkung sampai garis ini, perbatasan lingkar badan.
jadinya lingkarnya kayak gini. Setelah itu baru ini kita masuk setengah senti, lalu kita buat turun 8 cm atau 8,5, baru kita bentuk siku. Kayak gini, baru ini kita turunkan seperti ini. Kemudian ini kita turunkan 1 cm aja. Kita turunkan 1 cm, nggak apa-apa. Jadi ini kita bentuknya kayak gini. Setelah udah kayak gini, kita siapin kertas lagi untuk bagian untuk bawahnya supaya kita potong untuk bagian belakang, dan untuk bagian ini kita bisa gunain untuk bagian yang depan. Nah, ini udah aku siapin kertasnya, kemudian tinggal kita pindahkan di atasnya kayak gini. Nah, supaya ini tidak lepas, tidak kesana kesini, ini kita kasih jarum pentul aja. Baru ini kita gunting. Dan untuk bagian yang bagian belakang, untuk bagian ini kita lipat dulu. Baru ini kita potong. Nah, ini udah selesai. Kemudian untuk bagian depan juga sama, ini kita potong. Jadi nanti hasilnya kalau dilipat akan seperti ini. Lalu ini kita lepas jarum pentulnya.
Dan untuk bagian yang depan, kerung lengannya ini lebih dimasukin sekitar 1 cm. Dan setelah itu baru kita potong. Kemudian untuk bagian yang belakang kita buat dulu kupnatnya. Tadi dari sini panjang punggung 37, dari kerung leher, kemudian 1/10-nya lingkar pinggang 70, berarti 7 ke sini 3 cm, dan panjangnya kupnat naik 15 turun 15, jadinya 30. Nah, hasilnya kayak gini. Untuk pola depan belakang ini udah jadi. Setelah itu kita buat untuk pola lengannya. Ini kita siapin untuk lengannya. Ini sisa tadi kertas yang udah kita buat. Sisa kertas yang tadi untuk buat pola bagian depan belakang. Setelah udah kayak gini, kita buat. Polanya itu sama banget dengan video-video sebelumnya. Cara membuat lengan ini tuh mudah banget. Di sini 12 itu ukuran standar tinggi puncak. Lalu dari ini ke bawah kita ukur untuk panjang lengan. Panjang lengan ada 47. Lalu kita garis. Lalu kita buat lingkar nadinya 26 jadi 13. Bagian yang tadi udah turun 12, ini kita tarik garis. Lalu kerung lengan kita buat tadi 42 berarti 21. Setelah itu ini kita hubungin. Jadinya kayak gini. Lalu dari ini kita bagi 2, 10,5. Dan dari titik yang bawah kita turunkan 1 cm dan kita naikkan 1,5 cm. Dan titik yang atas kita naikkan 1,5 dan kita naikkan lagi 2 cm. Dan lalu kita hubungkan. Setelah udah kayak gini baru kita potong. Nah, ini hasilnya untuk pola tangan. Nah, ini untuk hasil pola bagian depan, belakang, dan pola lengan.
Setelah udah selesai ini untuk membuat pola, aku lanjutin untuk membuat video cara tutorial memotong pola di atas kain.